Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Anjani, NIM 7211419138. Di video kali ini, saya akan membahas materi yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik yaitu suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka sebuah server atau browser. Lalu, e-commerce di luar batas perusahaan. Itu ada e-commerce bisnis ke konsumen atau bisnis to bisnis atau B2C, mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produksi. E-commerce bisnis ke bisnis atau bisnis to bisnis atau B2B, mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Selanjutnya, manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Lalu yang terakhir, ada peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan interaksi pemilik. Kendala-kendala e-commerce. Itu ada biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, lalu ada peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Selanjutnya, intelijensi bisnis atau business intelligence. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Lalu ada basis data eksternal. Tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Contohnya itu ada LexisNexis, Dialog, Dow Jones, Global Exchange Service, Reuters, Tempestat, dan sebagainya. Lalu ada mesin pencari, yaitu suatu mesin pencari atau search engine adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Contohnya itu seperti Yahoo, Excite, AltaVista, MSN, Google, dan XGIS. Sistem interorganisasional. Sistem interorganisasional atau Interorganizational System atau IOS adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Manfaat iOS itu yang pertama efisiensi komparatif, yaitu meliputi efisiensi internal yang terdiri atas perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya efisiensi interorganisasional, meliputi perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya kekuatan penawaran, lalu kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Lalu ada fitur-fitur produk yang unik, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, meningkatkan biaya perpindahan, penambahan persediaan oleh vendor. EDI atau Electronic Data Interchange. EDI adalah implementasi dominan dari suatu iOS. Lebih dari 2/3 e-commerce dilaksanakan dengan menggunakan EDI. Jika dibandingkan dengan alternatif-alternatif iOS lainnya, meskipun EDI lebih mahal dan merepotkan daripada sistem komunikasi iOS yang lebih baru, EDI tetap merupakan metode yang terdepan. Selanjutnya extranet. Extranet adalah cara lain dari membuat suatu iOS. Extranet serupa dengan internet, tetapi terbatas hanya untuk mitra-mitra bisnis yang terpilih dan terpercaya. Di beberapa organisasi mulai menggantikan EDI. Sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Sponsor iOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat akan iOS dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Para partisipan pada umumnya merespons dengan cara yang reaktif, menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan iOS. Pengaruh penerapan. Itu ada tekanan kompetitif, penggunaan kekuasaan, kebutuhan internal, dan dukungan manajemen puncak. Kurang lebih seperti ini skemanya. Selanjutnya ada manfaat-manfaat tidak langsung iOS. Itu yang pertama, mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatnya kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan yang terakhir memperbaiki layanan pelanggan. Kurang lebih seperti ini juga skemanya. Selanjutnya produk-produk digital.
Satu perbedaan antara pembelian produk-produk digital dengan produk-produk fisik melalui web adalah bahwa produk digital dapat digunakan begitu selesai di-download. Perbedaan lainnya adalah bahwa produk itu sendiri akan berpindah ke aset pembelinya. Produk-produk fisik. Barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai gantinya harus dikirimkan ke pelanggan. Berkembangnya perusahaan-perusahaan pengiriman surat atau barang telah secara langsung membantu e-commerce eceran. Perusahaan yang bergerak dalam e-commerce dapat tinggal menggunakan jasa perusahaan pengiriman surat atau barang swasta daripada memberikan jasa itu sendiri. Selanjutnya, penjualan maya versus campuran. Penjualan maya atau virtual sales adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Nah, penjualan campuran atau hybrid sales terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Selanjutnya, perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak atau mobile commerce atau m-commerce adalah penggunaan telepon seluler dan asisten pribadi atau personal digital assistant atau PDA untuk melakukan e-commerce nirkabel. World Wide Web. World Wide Web yang disebut sebagai web dan www adalah informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen hypermedia, file-file komputer disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Selanjutnya, pastikan browser dan struktur base data Anda fleksibel maupun intuitif. Selanjutnya, menekankan isi, sering diperbarui, melihat di luar pelanggan. Lalu, tujukan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Kemudian, menjadikan internal intuitif, berada di lokasi web yang tepat, ciptakan rasa kebersamaan, dan yang terakhir, carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.